Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Oke, sebelum kita lanjut berbicara lebih panjang tentang materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, sebaiknya kita kenalan dulu ya. Buat teman-teman yang sudah kenal sama saya, salam apa ya? Selamat bergabung di Klasik Anniversary. Dan buat teman-teman yang baru kenal dengan saya, perkenalkan, nama saya Cici Juria, asal dari Kalimantan Selatan, tepatnya di Kota Martapura. Di Klasik, saya ini sebagai founder Klasik. Saya bersama dua orang sahabat saya, yaitu Ika Mahesa dan juga Eva Ramadhani. Di sini untuk di khusus anniversary Klasik, di materi terakhir kita akan berhadapan dengan saya, pastinya untuk materi public speaking. Wow, jangan pada kaget ya, karena di anniversary ini kita memang merahasiakan materi-materi yang akan kita tayangkan. Supaya apa? Supaya para peserta yang ikut kelas anniversary ini jadi penasaran, wah, materi apa lagi ya setelah ini ya. Dan materi public speaking memang kami letakkan di terakhir agar teman-teman tidak terlalu stres dengan tugas-tugas yang belum terkerjakan, yang belum terselesaikan. Jadi untuk public speaking ini kita letakkan di terakhir. Anggap saja bisa kejutan yang mendebarkan, dan bisa juga ini adalah sesuatu yang surprise banget gitu ya. Nah, memasuki materi public speaking, tugasnya nggak terlalu panjang dan tidak terlalu menyulitkan, hanya bermodalkan pede saja. Tapi saya mau berbagi tips dulu nih untuk teman-teman yang masih grogi, masih belum terbiasa dengan namanya public speaking. Apa aja sih sebenarnya apa saja yang harus kita siapkan untuk melakukan public speaking? Public speaking, apakah teman-teman udah tahu nih apa namanya artinya public speaking? Nah, kalau belum tahu saya jelaskan ya. Public speaking ini adalah berbicara, kalau secara bahasanya itu adalah berbicara di depan umum. Nah, di depan umum ini tergantung tempat. Bisa di depan keluarga, di depan umum juga nih, bisa di depan tetangga. Dan juga yang paling sering terjadi, yang kadang sering kita temui adalah berbicara di depan umum. Ya, di depan umum. Nah, karena kita memasuki era digital ini pastinya kita akan sering sekali berbicara di depan kamera, seperti yang saya lakukan ini. Nah, bagaimana sikap kita di depan kamera? Nah, yang pertama adalah eye contact ya, terus gestur tubuh. Jadi eye contact ini kita harus melihat ke kamera, seolah-olah kita memang berbicara di depan audiens ya, berbicara di depan audiens. Kemudian gestur ini dari atas sampai ke bawah. Apabila saya masih dengan seperti ini sikapnya, duduknya jangan bungkuk seperti ini ya, seperti ini, itu jangan, no. Jadi kita duduknya ini seperti ini dan tegak. Ini posisi badan di belakang ini tegak ya, tegak. Kemudian duduknya juga jangan terlalu bikin gelisah. Nih misalnya kita sambil berbicara sambil membenerin kerudung seperti ini, jangan ya. Kita harus tetap tenang. Pastinya harus tenang. Jangan gerasak-gerusuk dan jangan gegabah ya. Santai saja. Anggaplah di depan kita ini keluarga kita sendiri, atau misalnya anak-anak kita, orang tua kita ya. Jadi jangan menghiraukan, ditonton banyak orang nih, aduh groginya. Jangan ya sayang ya. Jadi tetap kita harus
santai, rileks, tenang, dan tenang. Kita duduk dengan rapi, dengan tegak. Senyumnya jangan lupa harus sambil senyum ya, ekspresinya harus sambil senyum. Kemudian bagaimana gestur tangan kita? Ini sama seperti yang saya lakukan sekarang, adalah tangan ikut berbicara, atau namun tidak melakukan dengan hal yang terlarang. Apa itu? Menunjuk dengan jari telunjuk seperti ini ya, atau seperti ini, atau seperti ini. Nah, kita gunakan 5 tangan kita seperti ini, seperti ya. Jadi tidak ada namanya menunjuk, karena itu di dalam public speaking sungguh tidak layak digunakan. Sungguh tidak layak digunakan. Adab kita jaga seperti ini. Kita sama dengan mempersilahkan orang lain seperti ini, atau menjelaskannya seperti ini. Terus itu ya. Kemudian hal yang paling penting adalah kita mengerti dan memahami apa isi materi yang akan kita sampaikan, atau apa yang harus kita bicarakan. Seperti itu. Jadi ingat dulu nih, poin-poinnya apa sih yang harus kita sampaikan nih? Apakah mengenai tentang produk kita, atau mengenai diri kita, atau mengenai apapun sesuai dengan yang akan kita sampaikan ya. Jadi kita catat dulu nih. Saya mau menyampaikan tentang ini nih. Jadi catat dulu poin-poinnya. Boleh ditaruh di belakang kamera atau di bawah. Jadi kita oh iya ya. Setelah ini kita saya ini membicarakan tentang ini nih. Poinnya ini lagi nih. Oh ya, ini setelah ini gitu ya. Jadi bisa diletakkan di belakang kamera. Kemudian setelah materi sudah kita kuasai, hal yang paling terpenting adalah percaya diri. Hal yang paling penting selain intonasi suara, penekanan suara, penekanan suara atau penekanan bahasa yang memang kita harus sampaikan seperti itu ya. Misalnya nih, seperti halnya saya akan menyampaikan tips-tips public speaking. Nah, di kata tips itu sudah saya tekankan. Hari ini kita akan menyampaikan atau saya akan menyampaikan tips-tips public speaking. Jadi orang itu sudah mengetahui, oh iya ya, ini tips-tipsnya public speaking. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi nggak? Ada, selain tadi yang pertama tadi, yang paling pertama tadi apa ya? Yang paling penting itu percaya diri. Kemudian materi harus kita kuasai. Materi yang akan kita sampaikan kita kuasai. Gestur, mimik wajah, senyum pastinya, seperti itu. Yang terakhir adalah apa lagi ya? Saya bingung nih, apa ya, coba tebak nih, apa? Yang paling penting adalah mau melakukannya. Percaya diri, kita pasti bisa melakukannya. Jangan mengatakan aku tidak bisa, seperti itu. Jadi ingat gestur tubuh tadi ya. Kalaunya duduk seperti itu, jangan tegang, santai saja, rileks saja. Oke, paham ya teman-temannya? Itulah sedikit tips public speaking dari saya. Yang paling penting itu adalah percaya diri, dan tentukan hafali atau ingat, pahami materi yang akan kita sampaikan. Oh ya, ada satu lagi tipsnya, yaitu berpakaianlah yang sopan, yang rapi ya. Ingat, kalau misalnya kita pakai kerudung lalu kita melihat kamera, jangan kita memperbaiki kerudung. Aduh, udah rapi belum ya nih? Udah setting belum ya? Jangan ya. Settinglah sebelum kita tampil. Apakah kerudung kita sudah bagus? Apakah pakaian kita sudah rapi? Apakah make up kita sudah oke? Apakah posisi kamera itu sudah on kamera atau sudah oke? Nah, di situ ya. Dan
Untuk public speaking gunakanlah suara asli sendiri ya. Suara seperti apapun punya kamu, mau merdu, mau cempreng seperti saya, tetap pede. Karena itu keunikan kita ya, bahwa suara yang jelek sekalipun itulah uniknya kita. Jadi itu kunci pede kita. Paham ya teman-teman ya, sampai di sini ya. Nah, buat teman-teman semua, khususnya Classic Party part 1 ya, soalnya tahun depan nanti insya Allah kita adakan Classic part 2 karena ulang tahun yang kedua. Oke, tugasnya adalah kami minta cerita teman-teman mengenai apa saja tentang klasik yang teman-teman kenal ya, entah itu teman-teman kenal dengan foundernya, atau teman-teman menyukai materi-materinya, atau teman-teman bercerita awal mengenal klasik dari mana, seperti itu ya, bebas ya. Yang pasti kami minta teman-teman bercerita sebebas-bebasnya teman-teman, mau bercerita apa saja tentang klasik. Oke, itu saja. Boleh mengucapkan selamat ulang tahun buat Klasik ya. Duh, ngarep banget nih kami nih. Dan mari dan kami juga minta doanya, mudah-mudahan Klasik tetap berjalan lebih lama dan panjang umur, dan dapat membersamai teman-teman di klasik-klasik berikutnya. Segitu saja tips dan tugas terakhir buat teman-teman. Semangat, kalian pasti bisa. Jangan mengatakan tidak percaya diri. Wajib percaya diri. Harus ya, harus percaya diri. Oke teman-teman, harus percaya diri. Sampai jumpa di klasik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.